Halo, ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi daily vlog keempat dengan Suk Empang. Kita akan membahas tentang arwana di Pontianak. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Cerita deh ya. Ya, silahkan. Saya kedatangan YouTuber dari Korea. Terus ada penterjemahnya. Gitu datang dia minder sama saya. Mungkin ya kita nggak tahu dia punya nama sampai sebagaimana. Ya. Itu kan tidak ada tarafan 1, 2, 3, 4 nilai sampai 100 tidak ada. Dia kan seorang YouTuber. Dia gitu ketemu saya. Aduh, maaf Suk Empang, saya terjemahkan gitu ya. Saya di Korea. Itu orang Korea. Ya, Ya. saya di Korea YouTuber kecil dia bilang. Ya. Saya hanya dengerin. Terus saya bilang begini, Anda jangan terlalu merendah sebagai seorang YouTuber. YouTuber itu masuk ke dalam apa kategori penyebar informasi ke seluruh dunia. Ya, bukan sekedar orang bikin novel apa. YouTuber itu yang nyebar informasi baik dan buruknya ke seluruh dunia. Jadi jasa YouTuber itu luar biasa. Ya. Ya, seperti Pak Esa kasih informasi masalah di Parung, masalah di ini, masalah di itu. Itu baik. Step by step. Itu memberitahu perkembangan. Oh, ini ikan begini. Ini situasi begini, ini situasi begitu. Gitu. Jadi jangan merasa gua males. Sekarang saya tanya sama Pak Esa. Pak Esa tuh keliling-keliling, logikanya kan habis bensin. Ya kan? Iya. Logika habis bensin nih dari Jakarta ke Parung. Iya. Terus ke saya habis bensin. Nah. Toh dari saya nggak terima duit, dari orang Parung juga kagak terima duit. Iya. Itu jasa Pak Esa menyebarkan, oh di Parung sekarang ada ikan ini. Harganya sekian, ini segini. Iya. Itu luar biasa perkembangan yang orang tanpa tanya sudah ada informasinya lengkap. Tapi kadang-kadang saya sedih tuh. Saya berusaha mengangkat ikan hias, ya artinya mengenalkan ikan hias. Tapi saya kerjanya cuma tanya-tanya doang, nggak beli katanya. Siapa yang ngomong gitu? Ya banyak. Pedagangnya? Enggak pedang, banyak orang yang bilang kayak gitu. Nah, begini, biasa ya kalau kita diam di bawah, istilahnya kita nggak pernah jatuh. Ya. Kalau makin kita naik ke atas, itu terpaan angin apa itu biasa. Biasa, ya. Jadi kita harus biasain supaya kita jangan diterpa angin. Kita nggak akan pernah jatuh. Seperti saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Saya tetap di bawah sebagai peternak ikan. Ya nggak? Ya. Saya tidak peduli orang mau jelekin saya. Benar. Atau apa. Ya. Yang penting saya memberi informasi yang real. Ya. Ya, kita lakukan dengan hati ya. Dengan hati, emang adanya begini ya, saya bicaranya begini. Benar. Ya. Gitu. Ya, semua orang kan pengen lebih baik ya. Ya itu berkat doa teman-teman, Ya. Pak Esa. Ya, Bukan. Ya karena memang saya lakukan ini dengan keikhlasan ya. Selama kita melakukan yang baik buat orang lain ya. Ya. Mungkin kita akan dibuat baik juga sama orang lain juga ya. Kalau ya istilahnya, kalau saya tidak baik dalam tutur kata di YouTube atau apa, nggak mungkin saya ke Pontianak disambut. Iya. Sampai orang mau masukin ikan ke akuarium ikut kontes, ngelihat saya. Lah itu ikan kagak dimasukin, nyamperin saya dulu, nyalamin saya. Lah saya bilang dalam hati, tuh ikan itu mau diikutin kontes di. Ya kita sih nggak bisa apa ya. Yang saya bilang itu luar biasa. Ya. Kalau ada kontes lagi saya mau ke sana. Saya mau nyapa orang, mau apa kalau ada waktu mungkin mau ke hulu, mau tahu kehidupan mereka. Ya kan? Ya. Itu kehidupan mereka yang benar-benar itu ya kita nggak tahu pemerintah bantu apa tidak gitu. Kan itu sayang, itu aset. Ya. Bukan aset buat ini, itu aset negara loh. Ya. Ngelindungin ikan arawana
itu andil besar itu dia melindungi gitu dengan ternak. Ya kita nggak tahu, saya sih tidak campur soal kepemerintahan, Ya. izin apa. Toh itu waktu saya ke Pontianak juga sudah dibahas ya sama orang KKP setempat. Kalau misalkan tidak dijaga, tidak diajarin, kan saya ngomong di sana. Kenapa yang pinter tidak ngajarin peternak? Istilah disekolahin lah. SD, SMP, SMA, kalau bisa dikuliahin. Kan saya bahas di sana. Ya, seperti peternak. Kenapa tidak dikasih selembar kertas dari KKP yang menyatakan, oh izin Anda, dong, dikasih izin ternak, dikasih izin edar, dikasih izin buat ekspor. Kalau tahu itu ikan bagus, mau nggak dijual murah-murah? Nggak bakal. Kalau dia bisa ekspor ini 5 juta, kenapa dia mesti jual 1 juta? Kenapa dia mesti jual 500 telur? Benar. Kenapa mereka mesti selundupin? Dia maaf aja. Ini kita kan tidak tahu mereka mau nyelundupin berapa banyak. Istilah diselundupin, Jual diam-diam ya. dijual diam-diam ke negara tetangga. Saya nggak sebutin negara mana. Dijual ke negara tetangga, dijual murah-murah. Negara tetangga bisa jual mahal. Nah itu dia. Hah? Ya. Juga ini hasil mereka. Lo nggak bisa. Ya, benar. Itu tetap kita nggak bisa sangkal itu arawana. Itu semua hasil dari Kalimantan Barat. Di dunia lain, negara lain itu tidak ada. Benar. Ya kan? Ya. Dengan dijamin di sekolah itu. Saya sampai bilang, bila selembar kertas dari saya bukan dari aparat kantor setempat, KKP lah istilahnya, saya bisa digebukin orang. Tapi kalau selembar kertas izin itu, lah itu perlu. Kan saya sampai bicara, maaf, jadi bukan kita bicara panjang ya. Saya sampai bilang ke orang KKP setempat, kenapa kita tidak tiru presiden kita? Presiden kita tuh menjemput bola. Itu sudah satu contoh yang kita lihat. Kita abdi negara untuk mensejahterakan rakyat. Nah tirulah presiden kita. Dia jemput bola. Dia masuk ke hutan, ke kampung, kemana. Dia lihat bagi rakyat yang hidupnya tidak ada jaminan, tidak ada sertifikat. Semua dibantu, listrik, sertifikat, apa dibuatkan dengan cuma-cuma. Itu namanya mensejahterakan rakyat. Itu kan contoh sudah ada. Tapi kenapa tidak emang tidak semudah apa ya yang mereka ngomong. Oh sekarang mah gampang Pak. Itu online langsung. Online. Betul online. Dia bilang. Tapi ini proses enggak gitu ya. Terus saya bilang di Kapuas Hulu listrik aja kagak ada, mau bagaimana online, dia komputer aja kagak ngerti. Itu dia. Dia ini diharapkan ya dari Pemda ya. Ini dari pemerintah daerah lah ya. Khususnya Kalimantan Barat ya. Mungkin bisa dibimbing para petani ikan hias, petani arwana ya, peternak arwana. Jadi bisa langsung terjun ke sana, diberi kemudahan para peternaknya, izin-izinnya, karena mereka memang rata-rata di belakang rumah mereka punya kolam ya. Punya kolam, lalu mereka mau izin atau surat edar itu sulit banget ya, sampai mahalnya segitunya. Ya, kita nggak perlu sebutin. Ya, nggak perlu sebutin. Nah, tapi ya ini diharapkan bisa dari Kementerian Perikanan ya, KKP bisa terjun langsung, beri pengarahan. Iya, itu langsung masukan prosesnya gini-gini, dipermudah lah gitu. Iya. Jadi tinggalnya ikan itu emang terdata ya. Iya, ini kan dari saya pencinta arawana, dari hati yang dalam, saya ngomong begini agar dipermudah, dibantu. Jadi yang saya sih tidak mau sebutkan, yang didata dari yang diselundupin itu bukan dikit, per tahun itu bukan dikit. Jadi disayangkan primadona Indonesia digituin tuh seperti tidak berharga. Gitu. Saya tidak ada maksud apa, ini dari hati yang dalam untuk melindungi. Yang saya dengar itu kan dari 600
600 peternak itu yang nggak punya izin tuh banyak sekali di Banyak situ. banget ya. Iya. Jadi bila tidak ditanganin lebih mendalam, saya rasa mereka juga ngapain saya bikin surat. Iya. Saya bikin surat lebih sulit nanti prosesnya. Iya. Saya nggak bikin surat aja saya udah bisa jual, entah mau dengan cara apa. Mereka jual, mereka tidak peduli. Yang penting Jadi duit. bisa ngitupin keluarga saya. Iya. Gitu. Jadi itu mah bisa diperhatikan bagaimana caranya lebih spesifik lah. Nanti pemerintah yang atur. Ini mah dari hati. Iya. Yang dalam saya mohon itu agar bisa ikan, saya tidak peduli ya. Siapapun saya tidak peduli. Maksudnya ikan primadona ini yang udah ketahuan ikan purbakala yang ada di Indonesia bisa dijaga. Ya. Itu toh, lain tidak. Iya. Oke, itu harapan kita semua ya teman-teman. Jadi apa yang kita bicarakan ini sebagai masukan aja, Asuk ya. Mudah-mudahan ya bisa ditindaklanjuti. Iya. Ya. Nanti Pak Esa kan bisa Ya. lihat di komennya, setuju apa tidak Nah, dengan cara saya supaya pemerintah kalau bisa izin dibuatkan apa dibebaskan, ya kan? Rakyat dari ikan 1 juta bisa dijual 5 juta. Itu kan sama juga pemerintah andil mensejahterakan rakyatnya. ya. Gitu. Satu begitu. Kedua, di dunia luar juga yang saya bilang ini kan baru Asia dan Jerman sekitarnya. Ya. Kalau sampai di Arab apa, ini ikan produksi Indonesia nggak cukup tuh. Iya. Produksi Indonesia nggak cukup. Ini baru negara tetangga apa sampai Amerika kan tidak percaya, tetap dia larang. Iya, tetap dilarang. Dia Satu. dia nggak tahu, dia boleh negara adidaya tapi dia nggak tahu orang Indonesia pinter-pinter ngerakin arowana. Itu udah bisa kita ternakan. Jadi mereka tidak percaya. Ya intinya menjadi manusia tidak boleh nganggap dirinya pinter. Saya berpikiran dengan logika saya, sebelum saya mengutarakan sesuatu, saya harus belajar jalan pikirnya Pak Esa bagaimana. Kalau tanpa kita pelajari, kita tidak tahu jalan pikiran Pak Esa apa-apa. Ya itu seperti negara lah. Emang sebuah negara, ngurus negara tuh tidak mudah. Kita aja ngurus keluarga sendiri aja setempo ada keributan, ada kesalahpahaman apa, itu sulit. Apalagi rakyat yang miliat-miliat itu seluruh dunia. Apa nggak mabuk itu. Oke. Nanti tinggal dilihat ya di komennya bagaimana setuju apa tidak. Ya. Gitu. Boleh dicantumkan di komen. Ya, untuk penonton ya YouTube Esa Vlog ini, karena tadi kita ngobrol sama Asuk Empang, setuju nggak gitu bahwa para teman-teman di Kapuas Hulu atau di Putus Tibau, ya pokoknya daerah-daerah pedalaman sana bisa dibantu oleh KKP perizinannya sehingga mereka bisa jual dengan surat-surat yang legal ya, artinya nggak sembunyi-sembunyi lagi untuk jual-jualnya ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ya. Itu ikan di Kapuas Hulu, saya yakin tuh ikan masih murni. Ya. Jadi bila dijual murah itu sayang sekali, karena itu darah murni. Saya mau mohon kalau tahu untuk peternak di Kapuas Hulu atau apa, kalau tahu itu ikan masih asli, kenapa yang asli kita harus jual? Disisihkanlah dapat 30, yang 15 dijaga untuk turunan berikutnya. Yang 15 boleh kita jual untuk apa? Dapat 150 disimpan. Itu kita jaga keturunannya sampai ya istilahnya jangan sampai tersilang. Kita jaga. Itu nomor 1. Kemurnian tuh nomor 1. Ya. Oke teman-teman, kita sudah bincang-bincang dengan Asuk Empang dari pengalaman ke Pontianak untuk pertama kalinya, sampai ada bahasan kita tentang perizinan ya budidaya arowana di Kapuas Hulu yang mudah-mudahan bisa didengar oleh instansi atau ya instansi terkait lah ya, khususnya buat mungkin KKP ya kemudian, jadi bisa bantu para
peternak ya di Kapuas Hulu tuh mau dipermudah lah ya perizinannya. Ya paling itu aja sih, nggak ada. Ya, ini bukan ikan konsumsi loh, ikan Ya. primadona Indonesia loh, yang dikenal di seluruh dunia loh. Nah, dan kita sebagai penghobis atau ya salah satunya Akang Empang sebagai orang yang sudah begitu lama berkecimpung di arwana, sedih juga ya melihatnya buat teman-teman di Kapuas Hulu untuk pengurusan perizinannya ya. Ya, bukan apa ya Pak Esa, maaf aja. Ya, Saya piara ikannya dari tahun 70 lebih. Waktu saya piara, ya. belum ada peraturan. Belum ada peraturan. Belum ada peraturan. Peraturan itu dibuat tahun berapa bisa dicek. Ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, Asuk, terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Nanti saya mampir lagi, mau ngopi-ngopi lagi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Esa Vlog. Vlog.